Perhatikan firman Tuhan kembali dinyatakan di tengah-tengah kita. Bertumbuhlah dalam pertumbuhan iman yang benar. Setialah sampai langkah terakhir. Masa kesukaran akan datang bagi dunia ini. Tetapi setiap kehidupan yang bertumbuh di dalam hadiratku, yang bertumbuh di dalam kebenaran firman, pasti diluputkan, pasti dilindungi dan dibentengi. Berbahagialah kamu yang bertumbuh dalam kebenaran firman. Tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, waktu sudah sangat singkat sekali. Kerjakanlah keselamatan. Jangan keraskan hatimu. Tunduklah kepada kebenaran yang sesungguhnya. Berbahagialah kamu. Damai dan sejahtera sudah menjadi bagian kamu semua. Demikian firman Tuhan. Lebih dari segalanya, jemaat Tuhan diundang berdiri. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Kami bersyukur ada di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Apapun yang melanda dunia ini, apapun situasi yang menyusahkan yang terjadi bagi dunia ini, tetapi kasih Bapa Sorgawi tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Mu tetap untuk melindungi, memelihara dan menolong, meluputkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Engkau sangat mengasihi kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami bersyukur saat ini kembali kami dinasihati, ditegur, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Sebab sesungguhnya apabila kehidupan kami tertanam di dalam rumah Tuhan, maka hidup kami pasti diselamatkan, hidup kami pasti diluputkan, hidup kami pasti beroleh kekuatan daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang terkumpul di dalam rumah Tuhan ini. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sementara mendengar dan merenungkan firman Tuhan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Karena ibadah kepada Bapa Yahweh mendatangkan keuntungan yang besar. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam nama Yesua HaMasiah. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Selanjutnya kita akan mendoakan kekasih-kekasih Tuhan yang telah memberikan dirinya untuk menerima baptisan. Kekasih-kekasih Tuhan, tadi kita sudah dibawa dalam penjelasan ukuran yang diukur oleh Tuhan. Ukuran rumah Tuhan atau situasi orang percaya yang nanti diluputkan oleh Tuhan dalam masa kesukaran yang besar.
Dikatakan ukurlah bait suci dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, ini berbicara tentang ukuran iman saya dan saudara, sebab kita adalah rumah Tuhan. Dan yang diukur adalah mereka yang ada di dalam. Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi tabernakel atau posisi bait suci itu ada dua wilayah yang besar, wilayah halaman dan wilayah rumah. Nanti di rumah itu ada dua ruang, ruang suci dan ruang maha suci. Kemudian yang nanti dipagari, dilindungi adalah setiap kehidupan orang yang posisinya sudah di dalam rumah. Apa-apa yang di halaman? Di halaman itu berbicara tentang orang yang baru percaya, orang yang baru bertobat, dan orang yang baru dibaptis. Baptisan air. Nah, hari ini ada dua kekasih Tuhan yang memberikan dirinya untuk menerima baptisan. Memang tidak bisa masuk di dalam ruang rumah Tuhan para imam waktu itu kalau belum membasuh dirinya di kolam basuhan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara, kita akan bertumbuh di dalam pertumbuhan iman sampai pada standar ada di dalam, bertumbuh di dalam rumah Tuhan apabila kita sudah melewati satu proses kelahiran kembali dalam air baptisan. Banyak orang berpikir kalau dibaptis karena pindah gereja A ke gereja B. Tidak, saudara-saudara. Itu bukan demikian hal baptisan. Baptisan adalah proses ketaatan kita kepada kehendak Bapa kita di surga. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan menyampaikan saja berita ini. Dan kepada kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan yang mendengar, ambil keputusanmu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Baptisan itu adalah persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi seorang masuk dalam air baptisan, dia bersekutu dengan kematian. Dan setelah dia keluar dari air baptisan, dia bersekutu dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus HaMasiah. Baptisan itu adalah kubur dosa. Jadi bagi saya dan saudara tidak cukup bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Tapi persoalannya dosa yang sudah dilakukan, sebelum titik pertobatanmu itu harus ada penyelesaian. Dan penyelesaiannya melalui air baptisan. Amin. Seperti diumpamakan saya berhutang kepada seseorang. Tiap bulan saya hutang 1 juta. Bulan kedua saya hutang 2 juta lagi. Bulan ketiga saya hutang 3 juta. Sampai bulan keempat saya sudah sekian juta berhutang. Masuk bulan kelima saya bertobat, tidak berhutang lagi. Pertanyaan, hutang saya sudah lunas atau belum? Bulan kelima saya bertobat, tidak lagi mau berhutang. Pertanyaannya, hutang yang saya sudah hutang selama bulan pertama sampai bulan keempat sudah lunas atau belum? Belum. Dan itu harus saya lunaskan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Setelah kita sudah menjalani kehidupan di dunia ini, kita berdosa, kita bersalah di hadapan Tuhan. Pada titik kita bertobat, itu artinya kita berhenti berbuat dosa. Pada saat saya dan saudara berhenti berbuat dosa, artinya hari ini dan di depan sudah tidak lagi kita berdosa. Tetapi sebelum kita bertobat, dosa itu sudah terjadi. Dosa itu sudah menumpuk dan itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya melalui air baptisan, yaitu kubur dosa. Jadi baptisan bukan karena mau pindah dan masuk berjamaat di gereja kita ini. Bukan. Baptisan itu adalah kubur dosa. Kemudian setelah dosa dikuburkan, waktu keluar, suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berbahagialah setiap kehidupan yang sudah menerima baptisan, karena mereka
telah ditetapkan sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada Bapak Gembala, tetapi berkenan kepada Bapa kita di surga.